Halo, selamat malam semua. Welcome back to videonya. Oke, video ini saya bahas untuk hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon untuk latihan pertama. Jadi di sini saya akan bahas untuk tipe-tipe soal yang mungkin nanti akan muncul waktu kalian penilaian harian, plus bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang muncul di sini ya. Karena yang video sebelumnya saya masih yang penamaan aja. Di sini sudah masuk ke tipe konsep. Oke. Tipe pertama, ini identifikasi adanya atom CHO dalam senyawa karbon melalui percobaan. Ini yang kemarin saya sudah jelasin ya, di mana dalam percobaan itu nanti ini sampelnya kalian bakar, terus uapnya ada yang kena titik-titik ini yang ingat kobaltnya berubah jadi warna pink yang menunjukkan itu adanya hidrogen. Cuman ingat ya hidrogennya dalam H2O di sono. Terus asap ini kalau dia ketemu air kapur, maka dia akan mengkeruh ya. Air kapurnya pasti akan menjadi keruh. Nah, keruhnya itu gara-gara apa? Sekarang kita coba lihat di pertanyaan. Gas hasil pembakaran sampel mengalir dan mengeruhkan air kapur. Di sini udah detailnya nih mengeruhkan air kapur. Dari sini kita sudah tahu ya. Hal ini menunjukkan bahwa sampel mengandung unsur, ingat reaksinya pasti asap kan? Oke. Jadi sampel ini ngeluarin asap. Nah, asapnya itu ada unsur apa? Ingat itu adalah CO2, ya kan? Masih ingat reaksinya CO2 tambah CaOH2. Jadinya ya apa namanya air kapur ya. Maka jawabannya untuk yang nomor satu, karena karbon dioksida CO2 berarti ada karbon dan oksigen. Ini yang B sehingga jawabannya. Jadi ini adalah tipe konsep yang tadi saya bilang percobaan ya. Kalau sampai yang titik-titik, nah kalau titik-titik itu ada hidrogen ya. Oke. Hidrogen doang, oksigennya nggak bisa ngubah yang kobalt jadi warna pink, nggak bisa dia. Itu untuk nomor satu. Sekarang kita ke nomor dua. Nah, tipe nomor dua ini mengidentifikasi atom primer, sekunder, tersier, kuartener dari senyawa hidrokarbon. Ini kemarin saya juga sudah bilang ya, ingat pertama kan harus bongkar dulu. Sehingga di sini waktu ngebongkar biar gampang ya guys. Kalian nggak usah H-nya kalian nggak usah tulis. C-nya aja yang kalian tulis. Jadi ini saya akan tulisnya begini, C, C, nah ini C ya, bawah ya. Oke, ini C, ini C2. Nah, kalau ini C2, kalian harus bongkar turun 2 kali. Ya, karena kalau C2 gini takutnya kalian nanti bingung ini primer atau sekunder. Susah ya. Makanya ini C2H5 saya bongkar 2 ke bawah. Terus C2, CH2 atas ini, terus ke kiri. Oke, terus yang tengah saya lanjutin ini dari CH2 lurus. Nah, ingat saya pernah bilang kalau CH3 pasti posisinya di ujung dong. Maka yang CH ini, terus CH3, CH3. Ah, gini. Jadi kalau mau nentuin atom primer, sekunder, tersier, sebenarnya dari sini sudah terlihat ya. Oke, paling gampang itu yang primer dulu guys. Coba kita cek yang primer. Ingat primer itu C-nya hanya kena satu kaki ngiket C, maka yang saya kotakin merah ini nih ya, primer semua nih. Saya pernah bilang kalau primer tuh pasti posisinya kan di ujung, bener? Coba lihat yang di ujung ada berapa C di sini, oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah jelas ya, 6 ini jawabannya. Untuk yang primer. Sekunder C-nya 2 kaki. Saya pakai warna biru. Ini sekunder nih. Kakinya 2 ya. Ini bukan. Ini bukan. Nah ini kaki 2 ya. C ini atas bawah kan. Ini juga kakinya 2. Sehingga sekundernya ada 3. Betul. Terus tersier. Tersier saya pakai warna hitam. Tersier berarti kakinya 3. Ini kaki 3. Terus yang ini ya. Yang hitam ya. Maka cuma ada 2 di sini. Quaterner berarti C-nya 4 kaki. Ini saya pakai warna hijau. Cuman ini doang ini. Sehingga ini jawabannya hanya satu. Satu option. Quaterner. Seperti itu. Oke. Jadi ingat, ini tipe nomor 2 nentuin yang sekunder tersier.
bongkar dulu ya. H-nya kalian nggak usah tulis, nggak masalah. Tapi kalau kalian mau tulis pun no problem. Ya, cuman inget C-nya yang ada kakinya aja. Kaki 1 primer, C-nya ngikat satu lagi C sekunder, 3 kaki tersier, 4 kaki quaterner. Oke, tipe nomor 2 kalau sudah, kita masuk ke tipe nomor 3. Coba kita lihat nomor 3 ya. Tipe nomor 3 adalah klasifikasi senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai dan jenis ikatan. Ini maksudnya tipe alifatik. Kemarin masih ingat ada alifatik, aromatik, alisiklik itu ya, jenuh tak jenuh. Oke. Nah, sekarang kita cek nomor 3. Struktur nomor 1, 2, 3, 4, 5. Alifatik rantai terbuka, siklik rantai tertutup. Kalau dia jenuh dia artinya alkana alias single bond ya. Jadi jenuh ini untuk single bond. Saya kasih detailnya ya di bawah sini. Jenuh ini single bond, SB. Tidak jenuh itu double bond atau triple bond. Gitu ya. Kalau alifatik, alisiklik, aromatik udah jelas kelihatan dari gambarnya ya. Alifatik rantai terbuka, alisiklik rantai tertutup, aromatik selang-seling, single bond, double bond. Oke. Cabang tidak bercabang itu lihat C-nya ya guys, jangan lihat H-nya, lihat C-nya aja. Coba kita lihat struktur yang nomor 1, yang ini guys. Coba lihat ya. Tipenya kalau kita lihat di sini, kalau saya bongkar nomor 1, kalian boleh bongkar ya. Misalnya ini, oh kok ini ada H-nya, saya susah dong. Kalian mau tulis C-nya doang nggak apa-apa. Ini gini misalnya nih, oke. Kan kalau saya bongkar kira-kira begini ya. Betul. Berarti ini tipenya adalah alifatik, udah jelas. Karena nggak ada rantai tertutup kan, nggak ada yang looping ya. Maka ini udah jelas tipe pertama alifatik. Saya pakai warna merah aja ya. Ini alifatik. Alifatik. Pasti ini alifatik. Oke, ini saya hapus dulu ya. Terus, karena ini single bond semua, maka tipenya jenuh. Jenuh ini karena dia nggak ada double bond ya, atau triple bond, nggak ada ya. Terus bercabang atau tidak bercabang, lihat. Ini ada alkilnya nggak? Ada ini. Rantai utamanya anggap aja yang ini. Nanti kalau misalnya bingung ya, kalau misalnya kalian bingung, kayak anggap aja rantai utamanya ini deh. Kalian nggak usah penamaan. Kalian cuma lihat ini ada cabang nggak, itu aja. Jelas ada ya. Maka tipe ini pasti bercabang. Ini bercabang ini. Sehingga struktur nomor 1 seperti ini. Gitu. Next nomor 2. Nah, nomor 2. Nah, ini H-nya tolong jangan digambar ya kakinya. Yang kalian gambar C-nya. Jadi kira-kira gambar yang nomor 2 itu begini. H-nya kalian nggak usah masukin. Ya. Ingat, yang disebut cabang tidak bercabang itu cabang C, bukan cabang H. H itu bukan cabang. Karena H itu memang harus include di C. Ini kan masing-masing kan pasti CH2 ini semua. Benar nggak guys? Karena ingat kan C-nya 4 kaki. Berarti kalau C sini udah ada 2 kaki, pasti ada H2. Nah, ini bentuknya udah kelihatan loop ya. Maka ini tipenya alisiklik. Alisiklik ya. Ingat aromatik tuh harus selang-seling ya. Single, double, single. Nah, itu aromatik. Oke. Terus tipenya ada yang double bond nggak? Nggak ada ya. Berarti ini tipenya jenuh juga. Karena single bond semua. Terus ada cabang nggak? Nah, ini nggak ada cabang ya. Kasus di siklik kalau ada cabang tuh kok kayak gini. Nah, ini cabang nih. Cuma kalau lihat di sini nih nggak ada cabang ya. Makanya tadi saya bilang kalau ngegambar H-nya jangan dimasukin. Karena nanti kalian misalnya nganggap H-nya sebagai cabang lagi. Nggak bisa gitu. Maka ini hitungannya tidak bercabang ya guys. Tidak bercabang. Ini jelas nih. Ingat ya, cabang harus C, jangan H-nya. Next, nomor 3. Oke, saya nggak usah gambar ya untuk nomor 3. Ini sudah kelihatan tipenya adalah alisiklik. Kok bukan aromatik? Karena ini nggak selang-seling nih, single, double. Single, harusnya ini double nih. Ini single, single. Nah, ini udah pasti nggak bisa aromatik ya. Karena ini single double-nya nggak selang-seling.
Sehingga struktur 3 ini masih masuknya alisiklik ya guys, alisiklik. Oke. Nah, di sini karena kelihatan ada double bond-nya alias ada rangkap, maka tipenya udah berubah menjadi tidak jenuh. Ya. Tidak jenuh itu gampang. Kalau lihat di strukturnya ini sudah ada rangkap, entah rangkap 2, entah rangkap 3 ya, itu udah pasti nggak jenuh. Satu aja muncul udah pasti nggak jenuh. Terus ini ada bercabang nggak? Ada. Ini nah cabangnya di sini nih. Jelas ya. Sikliknya kan muter dalam. Cabangnya yang saya lingkarin merah. Sehingga ini bentuknya adalah bercabang. Of course ya, itu sangat-sangat terlihat ya guys di situ. Oke, nomor 4. Yang ini. Oke, ini tipenya adalah alifatik. Karena rantai terbuka kelihatan. Karena ada double bond, ini double bond ya. Ini double bond, maka tipenya adalah tidak jenuh. Tidak jenuh. Udah sekali aja udah tidak jenuh, apalagi 2 kali muncul, ya udah makin jelas. Ada cabang? Ada ya. Rantai utamanya pasti yang mendatar ini, nah ini cabangnya nih. Sehingga tipenya adalah bercabang. Oke, nah gini. Terakhir struktur 5. Nah ini tipenya aromatik, karena kelihatan ini double bond, single bondnya selang-seling ya, maka ini tipenya udah aromatik. Nah ini jenuh nggak jenuh, kalau aromatik tuh sudah nggak ada pilihan. Kalau aromatik tuh special case. Kalau sudah aromatik ini udah nggak ada lagi jenuh nggak bisa. Kita nggak bisa nentuin ini. Meskipun di sini ada double bond, ini kan berarti hitungannya harusnya kan tidak jenuh kok. Tapi khusus aromatik ini sudah nggak berlaku nih. Jadi kalau jawaban kalian udah aromatik, buntutnya ini udah pasti nggak berlaku lagi. Jenuh nggak jenuhnya nggak dipakai. Cuman untuk bercabangnya ini kelihatan nggak ada cabang ya, karena ini nggak ada C di sini nih. Ini kan ketutup semua. Ini bukan cabang ya, yang di sebelah kanan kiri itu bukan cabang. Karena aromatik memang spesialnya dia selang-seling terus bentuknya looping tutup. Gitu. Oke, nah ini untuk nomor 3 ya. Nomor 3 kira-kira seperti ini. Tipe nomor 3 berarti kalian tentuin ini alifatik, alisiklik, aromatik, jenuh nggak jenuh, cabang nggak bercabang. Next tipe 4. Tipe 4 nih kayaknya penamaan deh. Nah ya, tata nama ya. Tata nama hidrokarbon alkana. Oke, mari kita review lagi caranya. Ingat rantai utama C yang terpanjang ya. Coba kita lihat nomor 1 dulu. Ini rantai terpanjangnya saya udah bisa pakai warna merah aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah jelas 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Ini rantai terpanjangnya saya gambarin dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kalian jangan bingung ya, kok kenapa ini bengkok-bengkok. Karena memang aslinya kalau rantai C itu tuh harusnya bengkok gini. Lurus ini sebenarnya cuma biar kalian lebih gampang ngebacanya doang. Oke, di sini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti heksana buntutnya. Oke. Ingat penomorannya sekarang kita guys. Ingat kalau dia single bond berarti priority kita adalah cabang ya. Dari sebelah kiri cabang dapat nomor 2. Dari sebelah kanan cabang juga dapat nomor 2, balance. Berarti cabang yang ini nih yang jadi masalah, yang di kursor nih. Berarti harus dari sebelah kiri karena ini datangnya di nomor 3, cabang yang ini. Kalau dari ujung bawah kanan ini dapatnya nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalah dia. Sehingga penomoran harus dari yang pojok kiri. Itu ya, karena pertama balance memang. Tapi yang kedua kalinya yang cabang ini harus nomor terkecil. Berarti dapat 2, 3, 5, betul? Nih cabangnya 2 yang ini, 3 yang bawah, 5 yang bawah. Maka jawabannya 2, 3, 5. Nah ini trimetil ya. Tri, karena ada 3 kan. Trimetil heksana. Nah, untuk rumus molekul kalian ingat aja yang namanya alkana kan pastinya kan CN H2N plus 2 gini ya. Kalian hitung C-nya, ini udah 6. Terus yang cabang ini ada 9 kan, tambah 3 gitu ya. Maka ini pasti C-nya 9 dong.
Nah, untuk H-nya kalian nggak usah ngitung ini ada 3, 3, 1, kelamaan. Masukin aja rumus ini nih, CnH2n plus 2. Berarti dengan kasus N-nya 9, maka H-nya harusnya 20 ini. 18 tambah 2 dong. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah dihitung H-nya di sini, nggak penting. Kalian hitung aja dari sini nih, udah jali gitu. Oke. Kita ke nomor 2. Nah, nomor 2, rantai terpanjangnya udah jelas. Coba kita cek, 1, 2, 3, 4. Nah, ini enggak ya. Ini pasti belok nih, karena ada yang lebih panjang, yaitu yang ini, guys. Nah, sangat terlihat. Oke. Nah, 5 tuh. Oke. Hanya dia doang kan yang 5. Sehingga penomoran baru jelas pasti dari kiri, karena ini dapat nomor 2, ini cabang nih. Kalau dari sini kan nomor 3 baru cabang, ya. Maka ini saya ganti pakai warna biru aja. Jadinya ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapatnya adalah 2,3 dimetil. Ingat ya penulisannya kalau angka ke huruf dapat strip ya. 5 namanya pentana. Oke, ini pentana ya. Rumus molekul sama, rantai utama C-nya udah 5, cabangnya 2, 7 dong C-nya. Maka C7 H-nya 2N plus 2, 16 ya. 2N kan berarti 2 kali 7. 14 tambahin 2, 16 gitu. Oke. Nah, untuk nomor 3, kita lihat lagi. Hati-hati guys, ini ada C2H5 ya. Berarti di sini udah dihitung C-nya 2 biji. Sehingga rantai utamanya kalau kita hitung pasti yang ini. Saya udah tahu ini pasti yang mendatar ini nih. Karena yang ujung ini udah kemakan 2 kali kan. C2H5 itu mendatar ya. Kalian boleh bongkar nih CH2, CH3, it's fine. Sekarang penomoran. Nah, penomorannya hati-hati. Kita kan ngeceknya di sini pasti 1, 2, 3 ya. 1, 2 udah di sini, 3 di sini dong. Kalau dari kiri. Oke, ada cabang. Oke, nah terus dari sebelah kiri ujung sini 1, 2, 3 juga. Loh, kok sama-sama 3 kok. Balance dong. Terus ngitungnya harus dari kiri atau kanan. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita main abjad. Kalau dari sebelah kiri ini kan cabang metil. Dari sebelah kanan ini cabangnya etil. Abjad M sama E duluan siapa? E dong. Maka nomornya harus dari sebelah kanan gitu. Abjadnya loh, metil sama etil duluan siapa? E dong, sini berarti. Nah, ini 456. Sehingga penulisannya pun ingat abjad menang ya, berarti ini harusnya 3 etil dulu. Karena dia huruf E, terus 4 metil. Karena di nomor 4 ya, ini metil huruf M ya, baru heksana di sini. Nah, gitu. Sehingga kalau kita ngomong strukturnya hitung sama ini C mendatar rantai utama udah 6. Cabangnya ada 3 ya. Berarti total C ada 9 dong. 6 di sini, 1 di sini, 2 di sini. C9. H-nya berapa? 2N plus 2. 20. 18 tambah 2 gitu kan. Oke. Next kita ke nomor 4. Coba kita lihat. Nah, ini rantai utamanya yang mana nih? Kalau mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalau nggak salah ada di video sebelumnya ya. Dimana yang saya ambil pasti yang ini karena meskipun rantai utamanya sama-sama 6, tapi kondisi yang turun ini cabangnya lebih banyak, ada 3 biji. Kalau mendatar cabangnya cuma 2, yang ini isopropil sama metil. Tapi kalau saya belok dapatnya 3 nih, metil, metil, etil. Sehingga ini jelas penomoran pasti darinya dari sini ya, 1, 2, 3. Karena cabang etil nomor 3 di sini. Kalau dari sini cabang etil dapat nomor 4, kalah dia. Sehingga jelas namanya, ingat ya guys, abjadnya dulu 3 etil. Terus 2,5 dimetil ini. Ingat dimetil hitungnya tetap M-nya ya, bukan D-nya. Yang hitung itu iso. Nah, itu baru deh.
Ini heksana jelas ya, karena ada 6. Oke, nah terus strukturnya sama. Rantai utama C-nya udah 6, cabangnya ada 1, 2, 3, 4. 10 dong. Betul? Berarti H-nya 22 ya. 2N plus 2 kan. Utama udah 6 C-nya. Ini cabang 1, 2, 3, 4. Berarti ada 10 totalnya. Gitu. Oke, nomor 4 seperti ini. Next nomor 5. Oke. Nomor 5 coba kita belok dulu ya. Ini udah 2 kan? Berarti ini sudah makan 2 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Cuma kalau kasusnya begini, saya cuma dapat cabangnya isopropil sini, isopropil sini. Cuma 2. Terus kalau saya mendatar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini dapatnya 3 biji nih. C2H5, CH3, sama isopropil. Kalau mendatar ada 3, berarti mendatar udah menang ya. Karena cabangnya lebih banyak. Terus apakah ada option lagi yang bisa 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga nggak bisa. Artinya rantai utamanya yang mendatar ini. Ya, ingat tadi jangan belok dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena meskipun sama-sama 7, tapi cabangnya cuma 2 nanti. Ini sama ini. Kalah dengan yang mendatar. Ada 3 kan. Gitu. Ini udah jelas penomoran pasti dari sini nih. Gini ya. Oke. Oke, di sini kita lihat ada metil, ada etil, sama isopropil. Nah, ini isopropil ya, yang package bawah ini. Berarti abjad itu etil dulu. Berarti ini 3 etil. Huruf E soalnya. Terus 4 isopropil. Nah, ingat isopropil itu hitungannya I-nya. Abjad I. Isopropil itu abjad I. Maka habis E itu I dulu, baru yang metil. 2 metil. Ini baru heptana di bawah. Gabung sih, cuman kan kotaknya kurang panjang ya. Jadi saya tulisnya seperti ini. Sehingga jawabannya adalah 3 etil, 4 isopropil, 2 metil heptana. Hitung C-nya sama rantai utama 7. Cabangnya 2, 3, 4, 5, 6. Berarti cabangnya ada 6C. 6 tambah 7, 13. Betul dong? Utamanya udah 7, cabangnya nambah 6 lagi. Sehingga H-nya 2N plus 2. 2 kali 13 tambah 2, 28. Gitu. Oke. Next nomor 6. Kita lihat guys nomor 6 ya. Turun dulu. Nah ini 3 ya. Berarti ini sudah makan 3C nih. Jadi untuk rantai utama kemungkinan ini 3 turun ke 2. Coba saya cek dulu. 3, 4, 5, 6, 7. Ada option lain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini bisa ya. Kalau mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak bisa. Berarti optionnya cuman yang ini. 8 nih tadi. Kalau ke sini nih, ini 8 nih. Coba kalian hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kan? Nah, berarti penomoran udah obvious datang dari sini pasti. Karena ini 3, berarti nomor 4 baru ketemu isopropil. Ya kan? Tapi kalau dari sebelah kanan nomor 2 udah dapat metil tuh. 4, ini 5, ini 6, 7, 8 di sini nih. Oke, 2-nya metil, 4-nya etil, 5-nya isopropil. Penamaannya sama. Abjad dulu berarti etil ya, 4 ya. 4 etil, terus isopropil karena huruf I dapat nomor 5. Isopropil, terakhir 2 metil. Baru terakhir ada 8 oktana. Oktahedral masih ingat ya, di oktana berarti. Maka C-nya ada berapa? Rantai utama 8, cabangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 8, 14 ya. Maka H-nya 2 kali 14 tambah 2, 30.
sehingga C14H30 seperti itu. Oke, berarti yang tipe ini udah selesai. Jadi ini benar-benar penamaan ya. Ingat selalu guys, rantai utamanya dulu, cara yang paling panjang, terus penomoran cabang harus dapat nomor kecil. Kalau balance, hitung lagi sampai dapat cabang berikutnya nomor kecil. Itu yang maksudnya kasus tadi nomor ini nih kalau nggak salah nih. Sorry, yang nomor 1. Kanan dapat nomor 2, kiri nomor 2. Nah, berikutnya yang ini berarti harus dari kiri makanya. Ini yang masih belum ada rangkap ya. Ini masih yang single bond dulu. Next, nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita suruh cek, ini benar nggak sih penamaan IUPAC-nya? Biasanya tipe nomor 5 ini nih rantai utamanya suka miss. Masih ingat kemarin saya kasih tahu cara cepatnya, kalau ketemu dari nama suruh gambar, selalu rantai utamanya dulu yang kalian gambar ya. Sehingga yang A, ini kan oktana, berarti saya bikin C-nya 8 biji dulu mendatar gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat rantai utama dulu, baru penomoran. Nah ini bebas, kalian mau dari kiri atau kanan bebas. Saya anggapnya dari kiri aja ya, 1, 2, 3-nya. 1, 2, 3 gitu. Sehingga 3 etil. Berarti 3 etil berarti nomor 3 di sini harusnya ada etil. Etil berarti C-nya nih ya, ke bawah. 4 isopropil. Isopropil berarti C-nya bentuk segitiga sama kaki begini. Nomor 4-nya nih ya. Kalau bingung saya kasih angka dulu deh, nggak apa-apa ya. Kan oktana nih. Terakhir baru 2 metil. 2 metil berarti yang ini kan. Nah ini. Tulis rumus bangun dan rumus struktur dari senyawa tersebut. Oke, berarti jawabannya sudah jelas seperti ini. Nah ini H-nya kalian baru tambahin ya. Ini baru CH-nya 3. Ini CH doang, CH3. Nah, ini etil kalian bisa dua kemungkinan. Kalian mau bongkar gini oke, atau mau bikin di sininya C2H5 juga boleh. 1 biji doang gitu, C2H5 enggak apa-apa. Mau bongkar juga enggak apa-apa. Ini H, ini H, ini H ya. Ingat 4 kaki ya. Kalau di ujung pasti CH3, CH2, 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 CH3. Simple ya. Jadi oke, yang B. B juga sama, nona. Nona tuh 9. Berarti kalian bikin mendatarnya 9 biji dulu C-nya. Selalu gitu ya. Kita akan starting dari yang rantai utama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nomornya sama ya, saya dari ujung sini aja. Jadi kalau dia dari nama suruh gambar itu bebas sesuai maunya kalian ya. Nggak harus belok, itu nggak usah. Oke, kita lihat 4 tersier butil. Ingat tersier butil gimana? Bentuknya diamond. Ini nih. Nah, ini tersier butil nih, diamond. Diamond ya. Itu tersier butil namanya. Dapat di nomor 4. Terus 3 etil, nomor 3 etil. Nah, berarti ini C-nya 2 biji di sini. Atau kayak mau bikin C2H5 juga boleh nanti ya. Terus ada 2,2 dimetil. Nah, 2,2 mau nggak mau nih C-nya harus atas bawah ini. Nggak ada option lain ya, 2,2 begini. Nah, udah. Ini saya lupa hapus, sorry. Nah, oke. Nah, ini juga saya angkanya hapus. Udah selesai sebenarnya, tinggal masukin H-nya kita. Ujung H3, ini udah nggak ada ya, kakinya habis 4 biji. CH3, ini nggak ada H. CH3, ini CH doang karena 3 kaki, ini CH2, CH3, ini CH3, CH3, CH3. Tengah ini udah habis kakinya, nggak bisa. Ini CH karena 3 kaki, ini CH2, 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 CH3. Selesai. Kalau kalian misalnya ini mau tersier butilnya gambar di atas juga it's fine ya, bebas, itu boleh juga. Oke, next kita ke nomor 6. Sorry, yang C. Ini saya pindahin dulu ya.
Untuk yang C sebenarnya sama aja. Tetrametil heptana. Starting kita gambar heptananya dulu ya. Hepta itu berapa? 7 ya. Berarti C-nya mendatarin 7 biji dulu. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, gini. Nomornya sama ya, saya dari kiri aja. Kalau kalian mau dari kanan juga tidak masalah. Free ya. Nah, 7. Kita lihat ini ada dietil. 44. Berarti, nah di sini biar gampang, saya bikin langsung C2 aja ya. Jadi nggak usah bikin CC. Boleh juga sih, cuman itu makan space kalau CC turun ke bawah kayak gini nih. Di nomor 4 karena dia dietil, berarti di nomor 4 muncul 2 biji CC-nya. Begini aja saya. Nah, boleh dong. Terus nomor 2, 3, 5, 6 metil. 2, 3, 5, 6. Nah, gitu. Sudah. Ini kalian hapus angkanya, baru masukin H. Itu ya. Ini sama ya, kalian mau masukin C-nya di atas juga nggak masalah. Jadi kalau kalian ini misalnya kok saya mau gambarnya yang atas dong kok. Begini. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Sesuai dengan space yang ada aja gitu. Udah, saya anggap aja begini ya, maka ujung CH3, ini CH3, ini H doang, baru 3 kaki, ini H doang, 3 kaki, H3, nah ini H5 ya, kalau C2 H5 temennya, karena alkil itu CN H2N plus 1. Oke, ini juga H5, ini nggak bisa H ya, 4 kaki udah habis, ini H doang, H3, H doang, H3, H3, udah jadi. Seperti itu. Oke. Nah, ini yang ubah dari nama ke gambar. Lebih gampang. Saya pasti ngomong ini lebih gampang ya. Dari nama ke gambar gitu. Last question, tipe nomor terakhir, suruh identifikasi ini UPAC-nya benar nggak? Jika tidak, tuliskan nama yang benarnya. Ini biasanya nih urusannya sama rantai utama, guys. Kita lihat rantai utamanya benar nggak sih heksana gitu. Kadang dia salah ngambil rantai utama. Ceknya gimana? Seperti ini. Pertama sama ya, kalian gambar dulu nih. Heksana kan C-nya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 etil. Nomornya saya anggap aja dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Berarti ini C. Kalian mau bikin C2 nggak masalah ya. 3 metil di sini dong. Oke. Ini pertanyaannya bener nggak sih penamaannya? Oke, yang bikin dia salah adalah nomornya ini nih. Harusnya starting satunya dari kanan. Tadi kan saya bilang, ini kan kalau kita hapus gambarnya kayak gini, starting nomornya kiri atau kanan? Sebenarnya balance ya, 3 itu ketemu cabang. Cuma masalahnya cabangnya satunya metil, satunya etil. Tadi saya bilang abjadnya ngefek. Maka etil menang dong. Harusnya nomornya begini. Sehingga penamaan IUPAC-nya ketukar 3 sama 4 doang sebenarnya. Harusnya ini adalah 3 etil, 4 metil, heksana. Nah, ini harus namanya begini. Salah nomor deh. Ya, ingat kalau balance abjadnya ngefek. Yang duluan menang dia. Gitu. Coba yang B. Trimetil propana. Kita gambar propananya dulu ya. Propana kan C-nya 3. Terus 1, 2, 3 trimetil propana. Nah, berarti ini ada 1, 2, 3. Dari sini udah jelas namanya udah salah. Kenapa? Rantai terpanjangnya harusnya yang ini. Ini bukan jadi cabang dong, ini bukan metil ini pasti. Itu kan cuma lurus ditekuk doang. Jadi sebenarnya bentuk ini boleh nggak saya ubahnya begini. Yang ini tekukin ke atas gitu loh. Ini. Yang ini ada C tengah, ya ini nggak bisa utak-atik. Tapi yang ujung di C-in lagi. Boleh dong gini. Sehingga penamaan dia yang benarnya harusnya adalah, ini 1, 2, 3-nya gini ya. Harusnya 3 metil, pentana. Nah ini nih. Jadi sebenarnya kalau yang tipe ini nih yang problem biasanya rantai utamanya itu problemnya di sono dia pasti. Dia salah ngambil rantai utamanya dia
salah ngambil ya. Gitu. Next yang C. Sama kita gambar dulu apa tuh yang C tuh? Pentana. Saya bikin pentana C-nya 5 dulu ya, mendatar. Selalu kalau kalian suruh gambar, rantai utamanya gambar dulu. Terus 2 isobutil. Nah, saya nomorin dari kiri aja ya. 2, 3, 4, 5. Isobutil gimana, guys? Nah, ini mungkin lupa ya. Isobutil tuh segitiga sama kakinya begini dia. Ingat C-nya harus ada 4 ya. Butil kan C-nya 4. Dia harus begini nih. Nah, ini sama kakinya di sini. Ini sama kakinya. Ini isobutil. Satu package ini isobutil gitu. Oke. Terus 34 dietil. 34 dietil. Ini harusnya C-nya double ya. Ini juga C-nya double. Terus ada 3 metil lagi. Berarti 3 metil mau nggak mau 3-nya ini saya harus tambahin 1 biji. Metilnya 1 biji gini dong. Ini udah obvious salah di rantai utama. Kelihatan ya. Gambarnya sih begini. Cuma kalau kalian rantai utamanya harusnya gimana? Ini kayaknya bawah ke bawah deh. Ini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya ini deh. Ya, coba kita cek. Kalau saya bentuk begini, maka cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya contoh ya. Kalau misalnya saya ambil begini. Oke. Cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya ini. Nggak ada option lain kan? Kelihatan? Ya, jelas ya. Ini rantai terpanjangnya begini dia. Turun-turun gitu. Sehingga penomoran obvious datang dari yang sebelah sini. Karena ini nomor 2 udah dapat cabang kan. Kalau yang dari sini kan nomor 3 baru dapat. Pasti yang ini. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jelas banget namanya. Oke, nah ini ada metil sama etil ya. Tolong hati-hati. Kita lihat etilnya dulu karena abjad. Dia datang di nomor 5. Berarti namanya harusnya 5 etil. Etil abjad ya. Terus metilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah ini tetrametil. Tetrametil posisi di nomor 2, nomor 4, nomor 5, ini yang atas ya. Nomor 6. Namanya tetrametil ini. Ingat kalau tetrametil M ya, tetap dihitung M ya. 8 oktana. Ini rantai utamanya 8 kan? Oktana berarti. Udah selesai. Seperti itu. Jadi tipe terakhir itu problemnya rantai utama. Itu pasti begitu. Oke? Oke, berarti kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udah selesai ya untuk pertemuan yang di video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan thank you.